Bismillah, kita ketemu lagi di series kita Robana Quranik Doa Series episode 22. Ini kalau ngomong-ngomong episode yang 22 ini ya Kang ya, pas aku coba lihat briefnya itu kayaknya ini nyambung banget ya. Atau memang ini siapa yang nyusun materinya Kang ya? Masya Allah. Jadi, nyambung set tahu oh ini puncaknya. Belum 30 tapi udah puncak ya dua-dua nih. Maksudnya itu ya, istilahnya itu rentetan dari yang kemarin-kemarin ternyata kok gitu, ada gitu. Enak gitu. Jadi saat kita mau ngobrolin itu tuh nggak perlu ngawang lagi. Karena gitu. sebelumnya sudah ada bridging gitu. Betul Gimana sekali. tuh gimana? Apalagi kan yang kemarin sebenarnya kan aku tuh mau nanya kemarin itu yang masalah surga Aden gitu. Spesifiknya itu seperti apa gitu. Kemudian gimana caranya kita masuk gitu ke situ, ada nggak sih gitu kan. Kalau kemarin kan malaikat mendoakan kita agar masuk ke dalam surganya Aden. Allati wa'adtahum, di situ ada kalimatnya itu yang telah engkau janjikan kepada mereka ya Allah gitu. Nah secara nggak langsung mana kalimat menjanjikannya gitu ya, ternyata pas di teks yang tadi dimintai sama manajer kita itu ada di situ. Oh ternyata Judulnya. ada gitu. Ternyata di sini Judulnya. judulnya gitu. Oh ternyata ada diceritakan di sini. Mungkin teman-teman yang mau tahu gimana spesifiknya surga Aden bisa searching, tapi kayaknya lebih mantap kalau kita obrolin sekarang Kang. Gitu. Ya mungkin kita mau bahas secara menyeluruh mungkin ya kan yang tadi kata Kang Faisal. Kita akan bahas coba dari ayat 31. Surat apa? Surat, oh iya mohon maaf kita belum nyebutin surat ya. Kita akan bahas di surat Fatir dari ayat 31 sampai 34 ya. Kata Kang Faisal yang barusan. Mungkin aku bakal masuk dikit-dikit aja di tengah-tengah lah. Sambil Kang Faisal jelasin. Boleh Kang bisa minta penjelasannya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semuanya, surat Fatir ini ya Bah ya, di ayat 31 itu boleh dibuka mushafnya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca artinya langsung. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Saya mau tanya ke Abah, kitab Injil itu kitabnya Nabi apa? Kitab Injil kitabnya Nabi Isa. Nabi Isa. Untuk agama apa? Untuk agama Nasrani. Untuk Nasrani. Ya. Kalau Nabi Musa? Nabi Musa itu kitab Taurat ya. Untuk agama apa? Untuk agama Yahudi. Ujian lisan. Agama Yahudi. Agama Yahudi. Kang Irham, Nabi Daud punya kitab apa? Nabi Daud kitabnya? Itu bukannya Ngeblank. Zabur. Nah, Kitab Zabur, ya. Kitab Zabur. Untuk agama apa? Kitab Zabur. Yahudi juga. kalau Yahudi nggak juga salah. dibantu Abah. Oke. Nah, sekarang Abah saya mau nanya. Nabi Musa agamanya apa? Nabi Musa itu agamanya Tauhidiyah bukan sih Kang? Tauhidiyah. Tapi tadi katanya untuk agama kitabnya mohon untuk maaf. Yahudi. Berarti Nabi Musa Yahudi bukan? Nabi Musa mungkin hidupnya pas zaman kitab Taurat, iya. Jadi agamanya apa Nabi Musa? Agamanya berarti otomatis saya bakal ikut Yahudi Kang. Yahudi. Berarti Nabi Musa Yahudi. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Tapi bukan Yahudi yang sekarang ya Kang ya. Yahudi yang masih lurus gitu. Nabi Isa tadi apa? Nabi Isa Nasrani. Berarti Nabi Isa agamanya Nasrani. Nah. Oke, Tehana ada pendapat lain? Ya, itu maka kita persilakan kepada Kang Faisal. Oke. Perlu disclaimer dulu ya. Inna dina indallahil Islam. Yang agama yang diridhoi Allah atau di sisi Allah itu hanya Islam. Ya. Sehingga seluruh nabi-nabi itu kita perlu ketahui mereka itu muslim. Iya. Seluruh nabi Adam muslim, Idris muslim. Semuanya itu agama Islam. Mungkin emang secara spesifik namanya Islam ada di Al-Quran. Iya. Tapi semuanya itu dengan agama yang sama, Bah. Tapi syariatnya kan memang beda-beda. Iya. Berarti syariat Yahudi
Syariat itu. Syariat Taurat. Oh, syariat, mohon maaf. Syariat Injil. Syariatnya Zabur, Syariat Zabur, Taurat. syariat suhuf yang diturunkan ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Jadi semuanya muslim. Ya. Adanya kitab Ya. itu tuh untuk menjadi syariat, dan ketika kitab selanjutnya muncul itu kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan dan kitab yang ada setelahnya. Ketika Taurat muncul, Zabur sudah tersempurnakan dengan adanya Taurat. Ketika Injil muncul, maka Taurat sudah disempurnakan dengan Injil. Itu dulu. Nah, sehingga namanya kitab-kitab itu menjadi acuan di zamannya. Iya. Ya kan? Di zamannya. Namun Masya Allahnya Al-Quran menjadi kitab terakhir yang turun, itu menjadi acuan hingga hari kiamat. Dan sudah disempurnakan tuh Injil. Dari 3 kitab yang Sudah sebelumnya. disempurnakan. Bahkan dulu itu dakwah Nabi itu teritori. Ya. Jadi berlaku hanya untuk kaum itu saja, yang ada di situ saja. Makanya luar biasanya Al-Quran itu rahmatan lil alamin, gitu kan. Berlaku untuk seluruh umat, berlaku untuk seluruh manusia, yang relevannya sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu relevansinya sudah tidak ada. Ya. Seperti itu dulu. Dan disampaikan di sini bahwasanya gimana, Bah? Al-Quran itulah kepadamu Alkitab atau Al-Quran itulah yang benar. Kami telah, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tidak menafikan tapi membenarkan juga. Masya Benar gitu loh. Tapi ini yang kitab yang terakhir diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya itu dulu. Iya. Dan di ayat 32-nya, Bah, kemudian Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang dipilih antara hamba-hamba kami. Siapakah itu? Adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Umat Muslim adalah yang diwariskan. Ngeri banget bahasanya tuh diwariskan. Sesuatu yang diwariskan tuh pasti berharga, penting. Dan itu ditunjukkan dalam beberapa kalimat di dalam Al-Quran itu. Salah satunya adalah Al-Quran, dan yang lainnya contohnya adalah surga Firdaus yang bahasanya itu diwariskan. Iya, Masya Allah. Gitu ya. Dan apa selanjutnya? Ternyata di ayat 32 ini dijelaskan bahwasanya orang yang umat yang menerima kitab Al-Quran ini itu ada 3 golongan. Ada orang yang menyiksa dirinya atau menzalimi dirinya sendiri, mungkin dia dalam arti lain yang berbuat dosa. Ada juga yang muktasid. Muktasid ini yang menjalankan kewajibannya saja tanpa sunnah, tanpa berbuat baik yang lain. Ada juga yang sabiquna bil khairat, yang memang sudah dia memaksimalkan segala upayanya untuk berbuat baik dan soleh dan juga beribadah kepada Allah. Jadi yang maksimal gitu ya di tipe yang ketiga ini. Dan yang luar biasanya adalah di ayat selanjutnya. Ternyata Allah memberikan surga Aden kepada umat ini. Masya Ini Allah. spesifik yang tadi Abah tanyain gitu ya. Jannatu adn yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Bagi siapa mereka itu? Umat muslim, umat yang diwariskan Al-Quran. Bagi mereka adalah surga Aden. Surga yang kita masuk untuk selama-lamanya. Ini yang dijanjikan Allah. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Masya Allah. Ya, bagaimana membayangkan kita kondisi terbaik saat itu, saat masuk ke dalam surga. Masya Allah, ternyata kita itu menggunakan dress code terbaik. Dari sutra yang lembutnya, yang enakennya gitu ya, kebayang. Terus gelang-gelang dari mutiara segala macam. Mungkin di dunia nggak terlalu suka, apalagi laki-laki nggak pakai emas ya gitu. Tapi di surga semuanya akan tampak luar biasa indah dan kita akan suka. Gitu. Masya Allah. Jadi mungkin aku potong sebentar nggak Kang ya, karena kan ini bertiga-tiga nih, selanjutnya 3-4. Berarti kan tadi Kang Faisal bahas dari segi arti ada 3 golongan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka pun saat mereka memegang agama Islam, kemudian awalnya tanpa ketidaktahuan, kemudian melakukan sebuah dosa, dan mereka ternyata baru di akhir-akhir
melaksanakan syariat, meskipun memang dari awal dia sudah Islam misalkan, itu masih Allah berikan kesempatan. Ya, orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar zarrah itu akan dimasukkan ke dalam surga, bah. Masya Allah. Keimanan. Cuma memang itu timelinenya. Kan kita nggak mau masuk neraka dulu. Kita nggak mau. Kita kan inginnya bigoir hisab, bah. Kita ingin masuk tanpa hisab, itu kan tujuan utamanya. Sebenarnya ada nggak sih Kang sebuah hadis yang menjelaskan sampai orang itu lupa karena nikmat surga. Iya. Jadi luar biasanya ya, kama qala Rasul SAW, pokoknya intinya adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling tidak nyaman hidupnya di dunia, orang yang paling sering terzolimi hidupnya di dunia saat pertama kali masuk surga, ketika ditanya, kamu pernah nggak sih hidup susah? Gak pernah. Gak pernah. Kamu pernah nggak sih ngerasa sulit gitu hidup? Gak pernah. Karena udah diobati dengan indahnya surga yang tidak ada satu mata pun yang pernah melihat, tidak ada satupun telinga yang pernah mendengar, tidak ada satupun hati yang pernah hati maupun kondisi diri yang pernah membayangkan bagaimana indahnya surga, dan lalu kita masuk ke dalam surga tersebut. Luar biasa. Udah langsung lupa semuanya. Lupa sih. Pernah nggak sih Abah buka puasa? Terus pas udah beres buka puasa, tadi kayaknya lapar banget jam 12, lupa. Iya ya. Perasaan tadi jam 12 kerengek-kerengek, tapi kok kayaknya lupa rasanya gimana? Apalagi masuk surga. Ya Allah. Nah, sebaliknya ada kan? Sebaliknya, orang yang paling indah hidupnya di dunia, orang yang paling banyak kemudahan hidupnya di dunia, namun ternyata dengan cara-cara berdosa, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Ditanya, pernah nggak kamu ngerasa hidup enak, hidup nyaman? Gak pernah. Ya Allah, saking beratnya, saking menakutkannya neraka. Ya Allah. Dan masya Allahnya surga Aden ini jadi obat bagi orang-orang yang dijanjikan oleh Allah di sini. Masuklah di ayat ke-34-nya. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Wa qala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal huzna. Artinya Kang? Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Pernah nggak sih ngerasa sedih, Abah? Pernah. Bukan sekali dua kali, yang sering. Sering banget. Kalau kita akan ngelihat mungkin orang tua kita sedih, kita gak tega gitu ya. Kita ikut sedih. Atau ada hal ujian yang menimpa kita berat, kita sedihnya ya bisa jadi pernah di titik terendah, lalu sedihnya sesedih itu gitu ya, meraung-raung mungkin, atau merasa tidak adil, merasa tidak terima gitu ya. Teman-teman saya kuliah di luar negeri, saya doang nih di Indo. Udah di Indo PTS, udah PTS, sebenarnya ini kampus yang saya nggak mau, ternyata saya harus masuk sini gitu. Ya Allah. Mungkin itu rasanya berat, gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih berat. Ketika teman-teman SMA-nya yang lain kuliah, dia nggak bisa kuliah. Dia nggak ada budget, bah. Masya Allah. Ada yang punya budget tapi nggak ada waktu, harus ngurusin orang tuanya yang sakit. Bahkan mungkin bisa jadi punya adik gitu, atau punya adik, atau ada hal lain yang harus dikerjakan. Ya kan? Wah, banyak sekali sebenarnya dinamika kehidupan yang bisa membuat kita sedih. Betul. Coba kita bayangkan nabi-nabi terdahulu, bagaimana sedihnya Nabi Nabi Yakub ketika anaknya hilang. Momentum Nabi Yusuf tidak ada. Lalu datang dengan damul kadhib, dengan darah palsu. Saudara-saudaranya Nabi Yakub sedih hingga membuat matanya buta. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal putranya tercinta Ibrahim. Menangis beliau. Bagaimana Nabi Nuh mengadukan segala permasalahan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ini yang didakwahi gak mau nurut sama saya, ratusan tahun, bayangkan. Mengadukan kesedihan itu kepada Allah, menangis sejadi-jadinya. Para nabi dulu punya ujiannya masing-masing. Dan itu pasti berupa ujian kesedihan ya Kang ya. Salah satunya ujian kesedihan. Bagaimana rasa sedih itu hadir gitu ke mereka. Kita pun punya ujian, kita pun ada titik-titik sedih gitu ya. Iya. Tapi rasanya kalau masuk surga nanti sedih itu hilang. Sampai di sini kan ini testimoni orang masuk surga nih, testimoninya. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna
al-husna, adhaba annal husna, yang ya alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya Allah Engkau yang telah menghilangkan rasa sedih dari kami. Karena apa? Dimasukin surga. Masya Allah, surga Aden yang Surga tadi. Aden yang kita di dalamnya itu selama-lamanya, Bang. Selama-lamanya. Semua yang ada di dunia ini, semua itu hanya teaser. Kalau film tuh teaser doang. Iya. Enak, makan nikmat, ada batasannya nggak? Ada. Aduh, kenyang Sampai nih. kenyang. Kalau udah kenyang meskipun makanan enak Nggak ya enak. nggak enak. Ada minuman yang seger. Udah hilang segernya mah udah. Udah hilang hausnya udah. Oh, iya, udah hilang hausnya udah. Udah selesai. Betul. Iya kan? Ya, Kita ya Allah. kita misalnya senang, ada yang senang touring mungkin ya, ada yang senang ya hobi-hobi main bola segala macam. Ya ada batasnya gitu. Ya Allah. Tapi bosan, batasan itu tuh makhluk Allah yang Allah cabut nanti saat di surga. Dan kita akan terus Dan kita melaksanakan akan terus kenikmatan. menikmatinya seperti kali pertama kita menikmati hal tersebut. Masya Allah. Jadi ya di dunia itu hanya teaser, kita lihat api panas, ya teaser neraka itu tuh. Itu gambaran sedikit aja di neraka. Iya kan? Iya. Kita kepotong, keiris pisau, sakit, perih. Ya itu gambaran di neraka. Nanti bagaimana perihnya siksa neraka, wallahu alam seperti apa. Mungkin bisa jadi Allah menciptakan rasa itu biar kita tuh sadar itulah rasa yang akan kamu rasakan dan itu tidak akan pernah berhenti. Iya. Betul begitu. Makanya indahnya surga. Itu tuh tidak bisa orang sekreatif apapun, orang secerdas apapun gak bisa menggambarkan surga karena sudah di ultimatum wala uzunun ra'at wala ainun ra'at wala udhunun sami'at dan seterusnya. Tidak ada yang pernah tahu bagaimana kondisi surga dan bisa membayangkannya, tapi indahnya luar biasa. Ya, sifat surga yang luar biasa itu yang semua keinginan kita bisa dicapai di sana, itu perlu memenuhi sifat tiada batasan. Bayangkan udah sama kita senang, bahagia, tidak ada ujungnya. Masya Allah. Enggak ada habisnya. Waktu terus bergulir berpuluh tahun, beratus tahun, itu tidak ada kesedihan, tidak ada hal yang sia-sia. Susah, indah gitu kan. Itulah gambaran kita sebagai manusia yang bisa menjabarkan bagaimana indahnya surga. Belum kalau detail-detailnya. Kita mau minum, ada sungai tinggal minum dan minumnya luar biasa nikmat, ya kan? Kerikil-kerikilnya adalah mutiara yang indah luar biasa. Seindah apa? Wallahu alam bagaimana kita bisa membayangkannya dan seterusnya. Jadi apa yang kita perjuangkan di dunia ujungnya adalah ridho Allah dan dihadiahkan surga. Masya Allah. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh gitu ya menjadi orang-orang yang beriman. Al-Quran ini menjalankannya, berbuat baik, amal soleh dan seterusnya. Itu semua orang baik di dunia akan menjadi orang baik di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi kita perlu memperjuangkannya dan makanya doanya sebenarnya di endingnya ini bah, doanya itu adalah Inna Rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Maha mengampun dari siksa api neraka, juga Maha mensyukuri dengan memberikan kita nikmat-nikmat yang telah kita upayakan di dunia dari amal-amal soleh kita. Tapi ya walaupun amal soleh kita banyak, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya kita tuh sebanyak apapun beramal soleh memang masuk surganya itu bukan karena amal soleh kita sih, tapi karena rahmat Allah. Perjuangkanlah itu. Wallahu a'lam bishawab. Allah, ya Allah. Jadi ngerasa merinding juga ya Kang ya. Jadi kadang kita orang-orang terusnya manusia gitu ya, saat kita mendapatkan masalah kita terlampau sedih. Ya, terlampau sedih. Tapi kita tuh kadang lupa Allah itu sudah menyiapkan kebahagiaan di sana nanti. Sedihnya mah sebentar di dunia mah. Betul. Ya bisa diibaratkan ya mungkin di dalam sebuah garis, ya sedih itu titiknya, garis itu ya kesenangannya. Kita terlalu terlena dengan sesuatu yang bersifat sementara sampai lupa kebahagiaan yang bersifat kekal. Ya, ini tuh janji Allah. Yang bisa kita percayai dengan iman. Kalau kita nggak mengimani ini, ya kita akan sulit untuk mempercayai dan semangat dengan apa yang Allah janjikan. Betul. Segala sesuatu butuh iman. Semua itu butuh iman. Masya Allah, luar biasa. Ini rangkaian cerita dari awal ayat 31. Mungkin sebenarnya kalaupun kita mau
Kalau mau ya kita bahas lagi ya kayaknya sampai 35 36. Tapi kalau seperti yang teman-teman tahu gitu. Kita terbatas waktunya kan. Kita nggak bisa bercerita sampai 30 menit 1 jam, tidak. Jadi mungkin kalau teman-teman mau memperdalam lagi, mengetahui lagi kisah-kisahnya ini, bisa dilanjutkan saja di surat Fatir dari 31 sampai ke 36 untuk tahu lagi terkait kisah-kisahnya seperti apa gitu. Dan yang terakhir kita akan coba ulangi untuk doanya. Kita ulangi saja di ayat terakhir ya 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Terakhir dari kita, jangan lupa berdoa.